Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perbuatan yang menyebabkan datangnya hukuman dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kehinaan di dunia dan di akhirat kelak. Perbuatan ini dosanya 1000 kali lebih besar daripada berzina. Padahal kita tahu pelaku zina di dunia menurut hukum Islam harus dirajam 100 kali. Tidak lain karena beratnya dosa zina dan agar menjadi peringatan bagi kaum muslimin untuk menjauhinya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kisah, suatu ketika seorang perempuan mendatangi Musa alaihissalam. Perempuan tersebut berwajah lesu, berpakaian lusuh, dan tampak padanya penyesalan yang mendalam. Perempuan tersebut meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni dosa-dosanya yang amat besar. Nabi Musa alaihissalam pun lalu bertanya, "Dosa apakah yang telah engkau perbuat?" "Aku telah meminum minuman keras hingga kehilangan akal sehatku. Kemudian aku melakukan zina. Kemudian setelah anakku lahir, aku tidak ingin orang-orang tahu aku berzina hingga aku membunuh anakku." Mendengar hal itu, Nabi Musa alaihissalam marah. Ia lalu berkata, "Pergilah dari rumahku, aku takut Allah akan segera menimpakan musibah sebagai akibat dari dosa-dosamu." Mendengar perkataan Musa alaihissalam, perempuan itu pun pergi. Ia menangis dan putus asa. Ia begitu takut dan menyesali dosa-dosa yang telah ia perbuat. Tidak lama kemudian, malaikat Jibril menghampiri Musa. "Wahai Musa, mengapa engkau mengusir orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lalu Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau mengetahui perbuatan yang dosanya melebihi dosa-dosa yang diperbuat perempuan tadi?" Nabi Musa alaihissalam keheranan. Lantas ia balik bertanya, "Dosa apakah yang lebih besar dari meminum khamar, berzina, dan membunuh?" "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dosanya lebih besar dari dosa perempuan tadi," jawab Jibril. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa ibadah yang pelaksanaannya butuh waktu tidak sampai 10 menit itu memiliki implikasi dosa yang begitu berat hukumannya, melebihi minum minuman keras, berzina, serta membunuh. Alasannya tidak lain karena sholat adalah kewajiban utama seorang muslim yang juga menjadi pondasi agama Islam. Itu berarti barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja sama saja dengan meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat Allah menjadi murka. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa meninggalkan salat adalah dosa besar yang paling besar. Dosanya melampaui dosa berzina, merampas harta orang lain, membunuh, mencuri, dan meminum minuman keras.
Orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah sekaligus mendapat kehinaan di dunia dan akhirat kelak. Tentang beratnya dosa meninggalkan salat, Rasulullah SAW juga pernah mengatakannya. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah suatu kaum yang membenturkan kepala mereka ke batu. Setiap benturan membuat kepala pecah, namun kemudian kembali kepada keadaan semula, mereka tidak berhenti melakukannya. Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang berat kepalanya untuk mengerjakan salat." Hadis riwayat At-Tibrani. Dalam riwayat lain juga dikisahkan tentang bagaimana mengerikannya siksaan yang diterima kaum muslimin yang sengaja meninggalkan salat. Hal ini jelas, siapa mendirikan salat maka ia mendirikan agama Allah. Salat juga menjadi satu cara kita berkomunikasi dengan Allah, sarana untuk memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memperlihatkan bahawa kita mementingkan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan segala urusan dunia yang seolah-olah tiada habisnya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perbuatan yang dosanya 1000 kali lebih besar dari membunuh dan berzina. Semoga kita semua senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat setiap waktu dan melakukan amal-amalan yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.